Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk share kali ini ya, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezekinya banyak dan barokah. Dan teman-teman yang di sana jauh di seantero Nusantara, semoga selalu diberi keberkahan juga ya, kesehatan, rezekinya banyak. Oke, langsung saja kita akan share. Salam-salam silaturahim dulu ya. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, di sini saya kedatangan ya. Ini motornya NMAX ya. NMAX itu pada sistem kelistrikannya itu error. Nah, error ya. Tadi sudah saya lakukan pengecekan di sini ya, rumah sekring. Nah, rumah sekring ini sekringnya itu bagus semuanya, sudah saya cek tadi ya. Ini demi mempersingkat waktu saja, di semua sekring ini kan ada 4, itu sudah saya cek semua bagus semua, tidak ada yang putus. Tapi anehnya ini ya, di sini di dashboard utama ini, pada saat kita kontak atau saya kontak, nah ini cedik ya, saya ulang lagi ya. Nah, saya kontak di sini mati. Nah, ini menyebabkan semua kelistrikan di motor ini juga mati juga ya. Bel-bel rating tidak bisa berfungsi semuanya. Karena apa? Pada sistem kelistrikan itu tidak masuk ke jaringan sini. Nah, yang mengolah kelistrikan di sini ya adalah di dashboard sini, nanti dioper, disalurkan ke semua jaringan motor tersebut ya. Motor ini ya, NMAX-nya. Nah, ini sudah saya cek semuanya, dan kita akan belajar bersama tentunya bagi teman-teman ya, dengan teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan pengecekan satu persatu pada sistem kelistrikannya ya. Ini kita cek yang terutama menuju ke kontak dulu ya. Intinya kan dari kontak, setelah kita lakukan kontak ya, itu seharusnya aliran listriknya itu menuju ke atas, menuju ke dashboard. Tapi di sini kan tidak ada. Lah, untuk itu kita cek dari sumber utamanya dulu. Dari mana kontak itu berasal ya, alirannya tentunya dari aki melalui sekring diteruskan ke jalur kontak. Nah, di jalur kontak ini di sini sudah saya temukan ya, ini berwarna merah. Tentunya pada warna merah ini itu berasal dari aki lewat sekring. Nah, seharusnya ini harus ada dulu ya. Ini saya akan lepas, ini sudah saya lepas ya. Kita akan cek dulu pada pengecekan saya ini menggunakan bolam ya. Ini sudah saya hubungkan dengan main aki ya. Di sini kan seharusnya adalah aliran strom dari plus aki lewat sekring. Nah, ini saya akan colok dulu. Nah, di sini tidak ada. Nah, tidak ada di sini ya. Ini berarti saluran utama kelistrikan di sini itu sudah putus di tengah jalan tentunya, karena sekringnya tadi saya sudah lakukan pengecekan itu bagus semuanya, sekring yang main maupun yang lainnya. Oke, kita akan ke aki dulu, kita pastikan akinya itu bagus atau tidak. Nah, begitu. Oke, kita sudah di daerah aki, kita akan cek dulu ya pakai bolam ini ya. Nah, ini hidup, berarti akinya itu bagus. Nah, tapi ternyata strom itu tidak mengalir ke atas. Nah, kita bongkar pada bagian perkabelannya dulu ya. Ini sudah saya bongkar pada bagian bola aliran kabelnya, rangkaian kabelnya ya.
Di sini kita lihat. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita menuju area perkabelannya. Nah, di sini sudah saya belah pada isolasinya. Kita akan cek dulu alirannya itu sampai di sini atau tidak ya. Nah, seharusnya dari aki lewat sekring menuju ke sini, dari sini menuju kiprok, dan kiprok menuju ke kontak. Nah, kita akan cek dulu dengan menggunakan jarum pentul ya. Ini memungkinkan kita tidak memotong dulu ya. Kita cek dulu pada kabel merah ini ya, utama yang dari aki itu. Kita coblos. Nah, kalau di sini hidup, nah di sini kan hidup. Nah, berarti jalur yang dari sini ke aki itu bagus, tidak ada yang putus. Nah, itu dibuktikan dengan bolam ini hidup. Nah, kemudian kita akan tes yang menuju ke kiprok. Nah, memang begitu jalurnya. Oke, ini adalah kiprok ya. Sampai di sini saya harap teman-teman bisa memahami ya jalur kelistrikannya itu dari aki lewat sekring menuju ke kiprok, kiprok juga di jumper menuju ke kontak. Karena apa? Di sini juga berfungsi ganda. Dari kiprok itu melakukan pengisian ke aki. Ya. Di sini kan ada kabel dua, yang satu menuju di jumper digabung dengan kontak, kemudian yang satunya adalah menuju ke aki sebagai sumber pengisiannya. Nah, di sini tadi kan dicek pakai jarum pentul itu hidup, kemudian apakah sampai di sini? Kalau tidak sampai di sini, nah ini saya sudah ini ya colok pada bagian kabel merahnya ya, itu tidak ada aliran kelistrikannya. Nah, berarti ini menunjukkan aliran listrik tersebut itu terputus di tengah jalan. Nah, ini menandakan kelistrikannya itu putus di tengah jalan. Jadi kita akan cek jalur kabel merah tadi ya. Tadi kan hidup. Nah, kita akan coblos pakai jarum pentul untuk memastikan di mana jalur tersebut itu putus. Begitu saja, simpel saja, tidak usah apa itu angel-angel ya, tidak usah sulit-sulit. Nah, kita menuju ke kabel merah tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Kabel merah tadi yang dari aki ya, kita coba bagian sini dulu. Nah, bagian sini kita coblos dengan jarum pentul ini ya, kita coblos. Ini agak susah. Oke, tenang. Nah, oke, ini sudah tembus ya kabel ini. Nah, ini sudah saya coblos pakai jarum pentul. Kita cek apakah ada aliran kelistrikannya. Ternyata di sini mati. Nah, ternyata di sini mati, tidak dapat mengaliri strum juga ya. Alirannya tadi pasti terputus di tengah jalan. Antara sini ya, sini sampai sini itu mati. Tapi di sini itu hidup, berarti kabel ini pasti putus ya. Putus di antara sini sampai sini. Nah, itu untuk memudahkan pengerjaan kita dalam melakukan pengecekan aliran kelistrikannya ya. Kemudian kita lakukan perabataan dulu ya. Mengapa di sini hidup tapi di sini kok mati? Nah, ini mudah sekali ya untuk dipahami ya tentunya.
kita lakukan perabaan apakah ada yang putus atau tidak. Ini cara pastikan dulu ya. Ya teman-teman, memang begitu ya, untuk pengerjaan kelistrikan yang putus harus dicek satu persatu, tapi poinnya itu adalah pada bagian utama kabel tersebut ya. Ternyata di sini itu sudah ngempong kabelnya. Ini saya curiga pada kabel ini itu putus ya, putus di tengah jalan. Nah ini saya akan potong dulu kabelnya ya. Nah ternyata memang benar, kabel di sini memang sudah putus, tidak menyambung. Nah, di sini. Nah, di kabel sini di ujung ini itu sudah mulai karatan ya. Nah, di sini jadi penyakitnya itu sudah ketemu. Pada kabel ini yang menyebabkan aliran menuju ke kiprok dan ke kontak itu tidak ada alirannya. Nah, langsung saja kita akan melakukan cek ya pada strumnya apakah hidup atau tidak kabel ini. Nah, ini hidup ya, berarti penyakit motor ini bersumber dari kabel utama ya, merah yang utama dari aki lewat sekring itu putus di tengah jalan, jadi tidak bisa mentransfer strum itu ke atas. Nah, oke teman-teman, ini sudah ketemu biang keroknya, penyakitnya ya. Nah ini ujungnya ini sudah keropos pada kabelnya. Nggak begitu ya, kita tidak tahu karena kualitas kabel kan beda-beda. Mungkin yang bagian sini itu memang kualitasnya jelek, jadi terjadi keropos. Ternyata memang sulit dalam melakukan perbaikan di kabel kalau kita tidak melakukan cek-cek seperti itu tersebut ya. Dan kita kebetulan apa itu rusaknya di bagian sini. Nah, memang saya curiga tadi kan kabel saya goyang-goyang begini ya, tadi itu sedikit nyambung sedikit putus ya. Jadi saya curiga pada bagian kabel area sini. Oke, langsung kita sambung ya. Kita sambung, kemudian kita pastikan aliran setrumnya itu ke atas. Saya sambung dulu ya, dan saya jedah ya, tidak apa-apa. Nih, begini saja kita lakukan penyambungan. Saya videokan juga ya. Gunakan kabel yang bagus kualitasnya, walaupun serupa tapi tak sama itu ini. Nah, kita lakukan penyambungan, usahakan yang benar-benar kuat dan kabelnya itu dengan kualitas yang bagus agar aliran listriknya itu bisa maksimal ya. Kalau tidak bagus kabelnya, kualitasnya itu nanti bisa putus di jalan lagi ya. Untuk penyambungan ya, biar kuat ini kita belah dua dulu ya. Nah, belah dua begini ya, belah dua begini, di sini juga belah dua, bagi dua. Nah setelah begini kita sambung bagian satu dengan yang satunya, kemudian satu dengan yang satunya. Ini dengan tujuan agar penyambungan ini lebih kuat. Nah, setelah begini kita gabung jadi satu. Nah, ini dipastikan tidak akan kendor atau putus atau sebagainya. Oke, selesai. Setelah itu lakukan isolasi agar aman dari konsleting. Kita isolasi dulu, kemudian kita akan pastikan strum itu bisa ke atas dashboard dan kiprok. Nah, oke.
isolasi dulu pada bagian terpenting ini adalah vital. Oke, selesai ya, langsung kita coba, kita buktikan apakah memang benar ini bisa menyelesaikan masalah. Oke teman-teman, ini selesai saya sambung, kita akan pastikan, coba pastikan ya, aliran strum yang dari aki lewat sekring menuju ke atas itu bisa connect betul atau tidak. Kabel merah yang menuju ke kontak sambungkan dulu. Nah, ini merah dari aki menuju kontak, kemudian keluar adalah kabel coklat itu pada Yamaha. Langsung ke bagian dashboard ya. Nah, begini. Saya akan kontak dulu apakah ini hidup atau tidak. Nah, di sini sudah hidup ya. Berarti normal kembali. Oke, menuju ke rangkaian kabelnya tadi lagi. Nah, kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya di babak terakhir adalah apabila kabel yang dari aki menuju ke kiprot itu putus atau mati, akan timbul atau mau pedot ya, atau mau putus keropos seperti tadi ya, akan timbul kode 46. Nah, itu berarti kiprot ya rusak atau jaringan kabelnya rusak. Ternyata di sini adalah jaringan kabelnya yang putus di tengah jalan. Jadi motor ini timbul kode 46, ada kelistrikannya itu error pada pengisiannya. Itu adalah kesimpulan akhirnya. Dan yang kedua adalah setrum yang menuju ke dashboard atau ke bagian aliran listrik di semua motor ini itu putus semuanya, tidak bisa connect alias mati karena kabelnya itu putus di tengah jalan. Dan setelah disambung dilakukan perbaikan, normal kembali. Oke, sekian dulu untuk share kali ini ya, yang belajar bersama tadi ya, bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mampir di channel ini. Oke, sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.